intinya nih kita harus cerdas mengendalikan emosi kita. Karena kecerdasan mengendalikan emosi ini masuk dalam penilaian loh. Selain ada intelligence quotient, ada juga emotional quotient. Oke, selain intelligence atau IQ ada juga EQ atau emotional quotient. Nah, emosional itu manusiawi banget ya kan, asalkan tidak diumbar dan juga berlebihan, apalagi sampai menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, intinya kita bisa melakukan latihan pengendalian diri sendiri di rumah nih. Apalagi kan sepanjang pandemi banyak sekali pembatasan dan perubahan yang menguji banget emosi kita ya. Nah, kita akan mengintip Hayomi Rinjani yang akan berbagi tipsnya bagaimana mengendalikan emosi yang dapat kita lakukan di rumah. Jika kita dihadapkan emosi, terutama emosi marah yang menggebu-gebu, pertama-tama bisa dicoba dengan kita tenangkan diri dulu. Jangan langsung bereaksi, jangan langsung kita beraksi melakukan sesuatu. Dalam menenangkan diri, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda. Nah, ini ada cara menenangkan diri yang lebih cepat dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, disebut sebagai dengan teknik relaksasi pernapasan. Ini dia trik jitu yang bisa langsung dilakukan saat emosi marah mulai menguasai diri. Teknik ini dinamakan teknik pernapasan 478. Caranya mudah sekali inliners. Cukup tarik nafas selama 4 detik. Tahan nafas selama 7 detik. Lalu buang nafas secara perlahan selama 8 detik. Lakukan nafas ini selama 4 kali, lalu bernafas seperti biasa. Tidak hanya untuk mengontrol emosi, jika dilakukan secara teratur setiap hari, teknik nafas ini bisa mengurangi rasa cemas loh inliners. Yang kedua adalah teknik grounding. Teknik ini dapat dilakukan untuk mengembalikan pikiran agar kembali ke masa sekarang. Teknik grounding ini bisa dilakukan saat amarah membuat emosi merembet dan pikiran bercabang. Caranya adalah menyebutkan beberapa hal yang ada di sekitar kita dengan bimbingan angka 5, 4, 3, 2, 1. Pertama, sebut 5 hal apapun yang bisa dilihat, seperti saya bisa melihat poster, tas, foto, buku, dan jendela. Yang kedua, sebut 4 hal yang bisa disentuh, seperti bantal, botol minum, meja, dan tembok. Yang ketiga, sebut 3 hal yang bisa didengar, seperti suara AC, suara jam, dan suara peliharaan. Yang keempat, sebut 2 hal yang bisa tercium, seperti sabun cuci tangan atau aroma parfum yang sedang dipakai. Yang terakhir, sebut 1 hal yang bisa dirasakan. Fokus pada rasa yang ada dalam mulut, gusi, atau gigi. Rasakan apa yang baru saja Anda makan atau minum. Nah, kalau kita sukses mengalihkan pikiran, semoga ketenangan dalam berpikir menghampiri ya, sehingga mampu mengusir emosi negatif dan kemarahan dalam diri. Selamat mencoba ya inliners, dijamin kualitas hidup makin berkualitas tanpa adanya marah-marah. Gimana? Coba ditarik napasnya. Udah mulai rada tenang. Udah rada tenang tadi sih. Teknik pernafasan dan juga grounding. Tapi terus tiba-tiba keinget orang yang tadi nyopir truk ugal-ugalan marah lagi. Tapi nggak boleh tarik nafas ya, tarik nafas lagi. Tadi 4, 7, 8 tekniknya. Tapi itu menarik banget sih. Itu supaya kita lebih tenang. Lebih tenangnya lagi gimana? Wisata dong. Wisata boleh. Wisata bisa lebih tenang, tapi kita pun juga harus ingat prokes ya kan. Harus. Wisata pun kalau misalnya bisa ke tempat yang terbuka ataupun kita staycation aja.